Sobat Epic, kriminalitas bukan hal baru di dunia ini. Beberapa penjahat bahkan sangat lihai menutupi jejak dan aksinya, polisi pun kewalahan. Akibatnya, kasus kriminal ini butuh waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan loh. Ingin tahu? Yuk kita simak video kali ini. Beberapa kasus kejahatan sangat kejam sehingga kita mengira itu hanya ada di film dan tidak akan pernah terpecahkan. Kami ingin membahas 10 kasus kriminal seperti itu hari ini. Kami akan tunjukkan kasus-kasus gila yang baru dapat terungkap melalui penyelidikan polisi yang rumit selama bertahun-tahun. Termasuk diantaranya adalah pembobolan penjara yang menakjubkan, skema yang membawa dunia keuangan ke ambang kehancuran, dan bahkan perampokan yang sudah lama dikira banyak orang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Jadi video kali ini akan sangat menarik nih guys. Pantau terus di sini ya, hanya di Story Epic. Ngomong-ngomong, kalian juga bisa tulis di kolom komentar jika kalian tahu kasus kriminal lainnya yang mungkin masih belum terpecahkan. Kami tertarik untuk dengar pendapat kalian nih. Di nomor 10 kita langsung mulai dengan penjahat dunia maya yang cerdik. Walaupun dia melakukan kejahatan yang mengerikan, dia sekarang menjadi pemimpin sekte bagi banyak orang, yaitu Maximilian Schmidt yang mungkin paling dikenal sebagai Shiny Flakes. Sebelum berusia 20 tahun, Schmidt sudah menjadi salah satu penjahat paling dicari di Eropa. Alasannya karena dia menjual semua jenis obat-obatan terlarang di sebuah situs gelap selama bertahun-tahun. Untuk melakukan aksinya, dia membuka toko online di mana konsumen dan pembeli dapat memesan hampir semua jenis obat-obatan terlarang. Setelah pembayaran, paket-paket kecil disiapkan dan dikirim melalui pos ke rumah-rumah pelanggan. Dia berperilaku sangat tidak mencolok selama bertahun-tahun, sehingga polisi harus selalu menerka-nerka aksinya dan baru bisa menangkapnya pada tahun 2015. Di pengadilan, dia dijatuhi hukuman 7 tahun di penjara remaja. Akan tetapi, dia dapat bebas lebih awal saat dalam masa percobaan pada tahun 2019. Meskipun dia kemudian diselidiki kembali atas kasusnya, dan bahkan tidak jelas di mana dan berapa banyak kekayaan yang disimpan sebelum penangkapannya. Setelah kisahnya difilmkan Netflix, dia menjelma menjadi semacam mitos bagi banyak orang. Di nomor 9, kita sampai pada bos dunia yang secara terbuka berperang melawan pengadilan selama bertahun-tahun dan akhirnya harus membayar tindakannya setelah waktu yang sangat lama. Kita berbicara tentang John Gotti, yaitu mantan anggota keluarga Gambino Amerika Italia yang mendominasi lingkungan kriminal kota New York pada tahun 1980-an. Gotti dan gengnya telah terlibat dalam semua kejahatan yang bisa kita bayangkan, seperti menjual zat ilegal, penculikan, dan bahkan pembunuhan. Dibandingkan dengan orang-orang hebat dunia bawah lainnya yang lebih suka menjalankan bisnis mereka tanpa gangguan dan jauh dari pusat perhatian, Gotti justru sangat senang bisa terlihat di depan umum. Dia membiarkan dirinya diwawancarai, berbicara dengan wartawan, dan bahkan mengizinkan saksi publik di persidangan dirinya. Dia juga berada di atas angin dalam tuntutan hukum ini selama bertahun-tahun. Sebab meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Gotti terlibat dalam banyak kejahatan, tidak ada bukti yang dapat ditemukan untuk memberatkannya. Baru pada tahun 1992, kantor kejaksaan New York akhirnya membuat terobosan dan berhasil menghukum Gotti setelah seorang rekan lamanya mengkhianatinya. Hukuman ini mengejutkan banyak orang, karena mereka sudah lama mengira Gotti sangat pintar sehingga dia tidak akan pernah tertangkap. Lanjut di nomor 8 dengan seorang pria yang selalu selangkah lebih maju dari polisi, namun justru diolok-olok. Dialah Arno Funke. Di antara tahun 1988 dan 1994, Funke adalah salah satu penjahat paling cerdas yang pernah ada di Republik Federal Jerman. Dia tidak hanya membuat panggilan untuk dirinya sendiri sebagai Scrooge the Department Store Blackmailer yang memeras beberapa ratus ribu euro dari toko-toko besar seperti Karstadt atau KDW, tetapi dia sepertinya selalu tahu apa langkah polisi selanjutnya dalam penyelidikan. Secara keseluruhan, Arno Funke dapat terhindar dari penangkapan dalam total 30 kali transfer uang dengan membuat jebakan aneh untuk mereka. Antara lain, dia membujuk polisi dengan panggilan telepon palsu ke lokasi penangkapan yang salah atau menyiapkan rute pelarian dengan bahaya penghalang yang kecil yang bisa digunakan untuk mengusir semua petugas polisi. Akhirnya baru pada musim semi tahun 1994 Funke ditangkap. Namun kisah gilanya tidak berakhir di situ.
Setelah dia diizinkan meninggalkan penjara karena berperilaku baik pada tahun 2000, dia berkarir sebagai karikatur dan penulis, dan sejak itu dia justru sering muncul di acara TV Jerman. Di nomor 7 kita sampai pada apa yang mungkin merupakan pelarian dari penjara paling spektakuler sepanjang masa. Kasus pelarian ini tidak terpecahkan selama beberapa dekade dan baru terungkap pada tahun 2018, yaitu tentang pelarian dari penjara Alcatraz Amerika yang terkenal, yang bahkan difilmkan pada tahun 1979 oleh Clint Eastwood. Selama masa ini pada tahun 1962, 3 tahanan melarikan diri untuk pertama kali dan terakhir dari penjara yang mungkin merupakan penjara terketat sepanjang masa. Alcatraz tidak hanya terletak di sebuah pulau kecil sejauh 2 km dari lepas pantai San Francisco, tetapi juga dijaga lebih ketat daripada penjara lain dimanapun dan dikelilingi oleh banyak tembok dan tebing setajam silet. Berlawanan dengan tujuan penjara ini dibangun, bagaimanapun 3 tahanan, Frank Morris, John, dan Clarice Anglin menghilang pada tahun 1962 dan tidak pernah terlihat lagi. Mereka keluar dari sel melalui sistem ventilasi dan menempatkan boneka di tempat tidur sebagai kamuflase. Kemungkinan mereka melompat ke dalam air dan menghilang selamanya. Namun selama beberapa dekade, banyak orang mengira bahwa mereka tidak selamat dari pelarian itu. Akan tetapi, sebuah surat pada tahun 2018 mengklaim sebaliknya. Dalam surat ini, John Anglin yang mungkin masih hidup menulis bahwa ketiganya selamat dari pelarian tersebut dan membangun kehidupan baru bagi diri mereka. Meskipun keaslian surat itu belum diverifikasi kebenarannya 100%, bagi banyak orang itu merupakan jawaban dari misteri yang sudah lama tidak terpecahkan. Di nomor 6 kita sampai pada penipuan terbesar sepanjang masa dan seorang pria yang secara mengejutkan mencuri 64 miliar dolar Amerika hanya dalam beberapa tahun tanpa ada yang menyadarinya. Kita berbicara tentang mantan pialang saham Amerika Serikat, Bernie Madoff, yang dijatuhi hukuman 150 tahun penjara pada tahun 2009. Madoff memiliki sistem yang cerdik untuk penipuannya. Sistem itu digunakan untuk merampok uang mereka yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai siasatnya, dia memberitahu publik bahwa dia telah mengembangkan metode yang dengan itu dia dapat mencapai keuntungan di atas rata-rata di pasar modal. Hasilnya, banyak investor mempercayakan uang kepadanya. Alih-alih menginvestasikan uang tersebut, bagaimanapun dia lebih suka mengantonginya sendiri dan menghasilkan banyak uang karenanya. Seluruh penipuan Madoff baru terungkap selama krisis keuangan di tahun 2008 ketika para investor menginginkan uang mereka kembali akibat jatuhnya harga saham. Namun ternyata Madoff telah menyimpan sendiri semua uangnya dan sistem kejahatannya telah terungkap. Tidak hanya dia berakhir di penjara, tetapi reputasi nama keluarga Madoff sangat jelek sehingga putranya bunuh diri dan ribuan investor dibiarkan dengan tangan kosong. Masa tahanan Madoff berakhir pada tahun 2021, pria yang sekarang berusia 82 tahun itu meninggal di penjara. Nomor 5 adalah kasus yang membuat penasaran, Top Collab. Orang Amerika itu dipenjara saat remaja dan menjalani hukuman. Setelah dibebaskan, segalanya tentang dia tampak telah berubah. Dia menjadi pengusaha sukses, agen real estate, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Namun dia diam-diam menjalani kehidupan ganda. Dia menculik beberapa orang yang disekap di propertinya dan juga bertanggung jawab atas hilangnya tetangganya. Tetapi tidak ada yang memperhatikan hal itu. Hingga suatu hari, seorang detektif polisi setempat melihat ulasan aneh di Amazon. Dalam ulasan tersebut, seorang pria menulis tentang penggunaan barang-barang seperti terpal, tombak, dan perlengkapan lainnya sebagai senjata untuk kejahatan. Pihak berwenang kemudian menggeledah rumah Collab dan menemukan bukti mengerikan dari tindakannya, juga beberapa korbannya yang masih hidup. Kebetulan kasusnya sangat kontroversial, sehingga kami bahkan membuat video tambahan tentangnya. Jika kalian penasaran, silakan tonton di video story epic berikutnya. Di nomor 4 ada pencurian seni yang begitu cerdik sehingga hanya bisa diungkap oleh mereka yang terlibat. Pada tahun 2015, banyak lukisan karya seniman seperti Pisanello, Bellini, dan Rubens dicuri dari Museum Civico di Castelvecchio di Verona. Namun dibandingkan dengan perampokan serupa lainnya, beberapa hal tampaknya tidak berjalan dengan semestinya di sini.
Contohnya, para perampok dapat berjalan-jalan di museum dengan damai dan tenang selama 70 menit setelah museum ditutup. Selama ini, mereka dapat memuat 17 lukisan ke dalam mobil mereka dengan santai, kemudian pergi begitu saja. Mereka mengikat seorang penjaga yang kemudian diinterogasi polisi sebagai satu-satunya saksi, meskipun awalnya dia hanya diam saja. Baru setahun kemudian, ketika lukisan-lukisan itu muncul di pasar gelap, pihak berwenang kembali menginterogasi penjaga itu. Namun kali ini tekanan polisi kepadanya tampak jauh lebih tinggi, sehingga dia membuka rahasia seluruh kejahatan itu. Bahkan ternyata penjaga itu bertindak sebagai kaki tangan yang membiarkan para perampok memasuki museum tanpa gangguan. Setelah pengakuannya, polisi akhirnya berhasil menangkap ke-12 tersangka dan mengembalikan banyak lukisan yang sebenarnya sudah hilang. Di nomor 3, kami akan membahas seorang penipu yang telah dicari oleh polisi selama bertahun-tahun dan penipuan kekerasannya baru saja ditemukan, seorang wanita Jerman Bulgaria bernama Ruja Ignatova yang dikenal banyak orang sebagai Ratu Kripto. Alasan julukannya terletak pada kasus penipuannya. Pada tahun 2013, Ignatova mendirikan mata uang kriptonya sendiri yang disebut OneCoin melalui perusahaan dengan nama yang sama yang membuat banyak investor tertarik. Para investor ini kemudian menginvestasikan jutaan dolar dalam mata uang yang seharusnya memberikan Ignatova banyak uang. Sorotan dari masalah ini adalah bahwa mata uang OneCoin mungkin tidak ada. Sebaliknya ada kemungkinan Ignatova bersembunyi pada tahun 2017 dan melarikan diri dengan jutaan uang investor yang dicurinya. Sampai saat ini, sama sekali tidak jelas bagaimana dia mengumpulkan uang itu dan bagaimana dia bisa mencuci kekayaannya kemudian membawanya dalam pelariannya. Akibat hal tersebut, dia bahkan dijatuhi hukuman oleh pengadilan Amerika pada tahun 2019. Namun karena dia tidak dapat dilacak selama bertahun-tahun, tidak jelas apakah dia akan muncul untuk menjalani hukumannya. Di nomor 2, dengan kasus sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa kejahatan dapat terungkap lebih dari 2000 tahun kemudian. Ini tentang penemuan yang dibuat oleh arkeolog Swiss pada tahun 2017 dan mengguncang dunia sains pada saat itu. Para peneliti menemukan mayat di pohon saat pemugaran sebuah sekolah dasar. Namun bukan di bawah atau samping pohon, melainkan di tengah-tengah perumahan. Setelah penemuan ini awalnya dicatat dengan penuh kengerian, para peneliti langsung menyelidiki masalah tersebut. Setelah beberapa percobaan penelitian, ditemukan bahwa ternyata tubuh itu milik seorang wanita yang meninggal dari zaman Celtic. Wanita itu mungkin dimakamkan di akar pohon yang mengurungnya selama berabad-abad dan baru terungkap lebih dari 2200 tahun kemudian. Sekarang kita sampai di nomor 1, kasus yang membuat pihak berwenang tidak tahu apapun selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan pada tahun 2021 karena sebuah acara TV. Dalam program acara TV Akten Zechan XY Kasus Belum Terpecahkan di ZDF, kasus kriminal yang sering disajikan adalah yang masih belum terpecahkan, tetapi diharapkan para penduduk akan membantu memecahkannya. Salah satunya juga terjadi pada kasus perampokan di tahun 2019, di mana akhirnya pasangan lansia dibebaskan dari uang tunai 20.000 euro. Namun setelah polisi masih belum bisa menangkap pelakunya 2 tahun kemudian, justru titik terang yang menentukan akhirnya datang dari acara TV Akten Zechan XY Kasus Belum Terpecahkan. Seorang warga mengenali kendaraan pelarian pelaku yang dijelaskan dan dengan demikian menuntun polisi ke jalur pelarian yang benar. Dalam beberapa hari, pihak berwenang dapat menangkap para perampok dan akhirnya menyelesaikan kasus yang telah membuat mereka putus asa sebelumnya. Dan itu saja untuk video kami kali ini. Tulis di kolom komentar kasus manakah yang menurut Sobat Epic paling kejam. Kalau Sobat Epic suka video ini, klik like dan subscribe untuk mengetahui lebih banyak video keren lainnya. Sampai jumpa lagi hanya di Story Epic.